Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model pemerintahan Brazil. Perkenalkan, nama saya Yuli Belocora dengan NPMS 01202034. Baik, negara Brasil merupakan negara dengan penduduk paling padat dan paling besar di belahan Amerika Selatan. Kemerdekaan diraih negara ini pada 7 September 1822 dari negara yang bahasanya menjadi bahasa resmi negara Brazil, yaitu Portugis. Sebagai negara bekas jajahan Portugis, Brazil tidak saja menggunakan bahasa Portugis sebagai salah satu bahasa resmi di negara tersebut, tapi juga mewariskan kultur dan tradisi yang salah satunya diteruskan melalui perkawinan campuran. Portugis dan Brazil tidak semata sebagai penjajah, tapi sebenarnya juga yang membuka jalan untuk munculnya sebuah peradaban baru. Negara Portugis telah menjajah dan menguasai Brazil sejak 1494. Kemerdekaan bagi negeri ini adalah awal membentuk sistem pemerintahan atas kehendak rakyat mereka sendiri. Sekitar tahun 1889 atau 77 tahun sejak memperoleh kemerdekaan, sistem pemerintahan Brasil yang awalnya monarki berubah menjadi republik. Tentu saja sebagai sebuah negara republik, kekuasaan ada di tangan rakyat melalui parlemen dan parlemen. Namun berbicara tentang sistem pemerintahan republik di Brazil, tentu tidak sama dengan sistem pemerintahan republik seperti Indonesia. Pada 1889, dibuatlah konstitusi yang memberi kekuasaan besar pada pemerintah federal. Karena sistem pemerintahan Brazil adalah republik, presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, identik dengan Indonesia. Presiden mampu menunjuk para menteri untuk membentuk kabinet sebagai wakil untuk membantu kerja presiden, serta para menteri dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Seperti halnya di Indonesia, presiden juga memiliki tugas sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun, ada pula yang membedakan antara sistem pemerintahan di Brazil dan di Indonesia, yaitu masalah masa bakti. Kalau di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih dalam kurun 5 tahun sekali, maka di Brasil dilakukan dalam waktu bersamaan dalam waktu 4 tahun sekali. Sistem pemerintahan Brazil juga memiliki Kongres Nasional atau Kongreso Nasional sebagai MPR-DPR. Kongres ini merupakan badan bikameral yang terdiri dari Senat Federal dan Câmara dos Deputados. Dari sinilah yang membedakan antara Republik Indonesia dengan Republik Brazil. Total masing-masing badan bikameral terdiri dari 81 kursi dan 513 kursi. Para anggota di badan bikameral ini, masing-masing anggota mempunyai masa jabatan yang berbeda. Pemerintah federal, serikat, distrik, dan kota akan mengelola sistem pemerintahan mereka hingga pendidikan dengan landasan konstitusi federal dan hukum umum pendidikan di Brazil tahun 1996. Ini juga berbeda dan lebih rumit dibanding dengan di Indonesia, yang hanya dibagi ke dalam pemerintah pusat dan daerah. Nah, pemerintah daerah terdiri dari provinsi, kabupaten, kemudian di bawahnya ada pemerintahan yang lebih rendah, seperti tingkat RT. Namun, dalam konstitusi tersebut, masing-masing sistem pendidikan publik bertanggung jawab terhadap pemeliharaan wilayah masing-masing, termasuk bagaimana mengelola dana serta berbagai sumber keuangan yang harus diperoleh. Masih menurut konstitusi, dana pendidikan dianggarkan sejumlah 25% dari pajak negara dan 18% dari pajak federal. Besaran ini jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran pendidikan di negara Indonesia. Nah, itulah sistem pemerintahan Brasil yang pernah lama dijajah Portugis, kemudian menggunakan sistem monarki sebelum akhirnya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dalam bentuk sistem pemerintahan publik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.